Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Depi, NIM 21602028 dari kelas EKSA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka mendapatkan modal. Pasar modal dikenal dengan efek di Indonesia adalah BI atau Bursa Efek Indonesia. Produknya instrumen pasar modal. Macam-macam instrumen pasar modal. Pertama saham, kedua obligasi. Selanjutnya jenis-jenis saham. Pertama, dari segi hak tagih dibagi menjadi dua, yaitu saham preference atau perfect stock, surat berharga sebagai bukti kepemilikan atau suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Kedua, saham biasa atau common stock. Surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham bisa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kedua, dari segi cara peralihan dibagi menjadi dua. Pertama, saham atas unjuk. Saham yang mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian, saham ini sangat mudah untuk diperalikan. Saham ini mirip dengan uang, gampang dialihkan. Kedua, saham atas nama. Saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada pemegang obligasi yang dimiliki. Keuntungan dari membeli disebut dengan kupon. Jenis-jenis obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari segi peralihan, yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Yang kedua dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Ketiga, dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga dan tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga. Selanjutnya, dari segi penerbitan dibagi menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi oleh swasta. Yang terakhir, dari segi jatuh tempo, yaitu obligasi jangka pendek, kedua obligasi jangka menengah, dan terakhir obligasi jangka panjang. Selanjutnya, para pemain di pasar modal. Yang pertama, emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi. Sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan emiten. Tujuannya yang pertama untuk memperluas usaha, kedua memperbaiki struktur modal, dan terakhir mengadakan peralihan saham. Kedua, investor. Pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk bonafiditas, prospek, dan analisis lainnya. Tujuannya yaitu yang pertama memperoleh keuntungan atau dividen, kedua kepemilikan perusahaan, yang terakhir berdagang, menjual kembali sahamnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.